kami, sebentar kami akan mendengar firman. Firman-Mu adalah kudus. Oleh karena itu sucikan hati kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan hati yang suci, dengan hati yang kudus. Biar Roh Kudus menyucikan hati kami, sehingga kami layak untuk mendengar firman-Mu. Beri kepada kami hikmat yang bisa menangkap firman Tuhan ini, sehingga hidup kami hidup yang tidak statis, tapi hidup kami hidup yang diubahkan oleh kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga kami makin maju, makin dekat kepada Tuhan. Setiap kami mendengar firman Tuhan, kami diarahkan, karena firman Tuhan adalah kompas penunjuk jalan kami yang tidak akan pernah salah. Oleh karena itu ya Tuhan, konsentrasikan pikiran kami, sehingga kami bisa menangkap firman Tuhan secara maksimal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Berbicaralah, kami siap untuk ditegur oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah baik bagi kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Tema khotbah untuk seluruh bulan Februari ini, dari minggu ke-1 dan minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-4, tema besarnya adalah My Life, God's Story. Apa artinya saudara? My Life, God's Story. Saya akan coba menjelaskannya apa artinya My Life, God's Story. Untuk menjelaskan tema ini, maka saya pikir saya akan mengambil cuplikan atau sebagian dari renungan saya dalam doa pelayan pada tanggal 7 Januari yang lalu. Saudara. Saya ambil cuplikannya. Saya pikir ini lebih menjelaskan. Saudara. Dalam renungan saya katakan demikian. Kekristenan itu bukan kisah apa yang kita lakukan untuk Allah. Bukan. Tapi kisah apa yang Allah lakukan untuk kita. Sekali lagi saudara, bukan kisah apa yang kita lakukan untuk Allah. Tapi apa yang Allah lakukan untuk kita. Apa yang kita lakukan untuk Allah, itulah yang disebut my life. Hidup kita akan melakukan sesuatu untuk Allah. Tapi apa yang Allah lakukan untuk kita, itulah yang disebut God's story. Itulah yang perlu diceritakan. Kalau apa yang saya lakukan untuk Allah, itu si kacau. Saya bilang, itu si amburadul, saudara. Kenapa disebut amburadul? Artinya jangan dicontoh kehidupan saya sih. Contohnya, saudara. Kesaksian saya, terutama ketika proses izin gereja. Saudara, saya itu sering kali putus asa. Kelihatannya saja saya kuat, saudara. Hanya kelihatannya. Satu saat saya diminta Pak Camat untuk berkunjung ke rumah tokoh atau salah satu pemimpin pendemo yang selalu berusaha untuk menutup gereja Berea. Tujuan Pak Camat adalah untuk membuktikan bahwa saya sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada mereka. Mengapa Pak Camat memintanya demikian? Karena orang-orang mulai bawa RT semua berkata apa? Karena orang-orang berkata gereja Berea itu kurang aktif. Maksudnya pemimpinnya kurang aktif mengadakan pendekatan kepada mereka yang mengadakan demo. Beri dong pendekatan, dekati mereka. Jadi Pak Lukas, tunjukkanlah kepada orang-orang bahwa Bapak sudah aktif mengadakan pendekatan kepada mereka. Dengan bukti katanya, Pak Lukas harus datang ke rumah pemimpinnya dan ngobrol dengannya di rumahnya. Dibuktikan dengan foto Pak Lukas ada di rumahnya dan sedang ngobrol dengannya.
Sehingga orang-orang tidak bisa lagi berkata gereja Berea itu pasif, kurang aktif mengadakan pendekatan. Karena di luaran selalu berkata Berea itu kurang aktif mengadakan pendekatan. Sebenarnya saudara, kenyataannya sudah beberapa kali kita pihak Berea dipertemukan dengan mereka. Dimediasi oleh Pak Camat, dimediasi oleh Pak Kapolsek. Kalau tidak salah sudah 4 kali kita mengadakan pertemuan sama mereka. Dan mereka sering kali menuduh kita. Gereja Berea mengadakan pengkristenan. Mengojok-ojok daerah ini supaya menjadi orang Kristen. Data-data persetujuan dari tetangga dianggapnya tidak benar. Itu dimanipulasi oleh gereja, oleh perhitungan pihak gereja, sehingga dilakukan penghitungan ulang. Beberapa kali suara disaksikan sendiri oleh pihak pendemo. Kamu gak percaya? Hayu kita sama-sama ke tetangga. Manipulasi atau bukan? Akhirnya beberapa tetangga setelah beberapa kali saudara, mengeluh dan berkata, gara-gara saya menandatangani izin gereja, saya itu jadi repot. Saya merasa terganggu. Dan emang itu tujuan daripada si pendemo itu. Saudara. Saya tidak mau menandatangani lagi izin gereja. Saya kok jadi susah katanya. Saya pun jadi marah. Saudara. Selanjutnya saya katakan pihak gereja tidak mau lagi mengadakan penghitungan ulang. Sudah cukup banyak bukti. Berkali-kali terbukti bahwa tidak ada manipulasi dari pihak gereja. Itulah sebabnya. Saya benar-benar haroream saudara, bertemu dengan mereka. Karena mereka selalu menuduh dan tuduhan mereka ternyata tidak benar. Tapi melihat keseriusan Pak Camat, saya menyanggupi saudara, permintaannya. Sebenarnya saya tidak ingin pergi ke sana. Benar-benar hoream saya. Malas saya ke sana. Bertemu dengan mereka. Tapi saya lakukan juga permintaan Pak Camat saudara. 2 atau 3 hari kemudian saya kembali ke Pak Camat. Memberikan foto bukti bahwa saya ada di rumah si pendemo itu. Dan bercakap-cakap dengannya. Di rumahnya. Bukan di tempat lain saudara. Saya datang sendiri. Pak Camat hampir-hampir tidak percaya waktu lihat fotonya. Hah? Si Pak Lukas berani pergi ke sana. Waktu saya berkunjung ke rumah si pendemo, apakah saya datang dengan perasaan yang tenang? Perasaan yang tenteram? Jelas tidak saudara. Apakah saya dengan gagah berani ke rumah si pendemo? Sama sekali tidak. Saya itu sebenarnya ketakutan. Ketakutan. Itu loh buktinya saudara. Buktinya saya bawa Ibu Maria saudara. Saya bawa Ibu Maria karena saya pikir biasanya pria tidak akan ngomong kasar. Tidak akan maki-maki. Kalau di depan seorang ibu, seorang wanita. Jujur saja. Waktu saya lihat rumahnya dari jauh. Waktu saya berjalan ke sana. Saya mengharapkan orangnya tidak ada. Betul kan? Gadis hoream sekali. Saya mengharapkan orangnya tidak ada. Moga-moga si pendemo tidak ada di rumah. Lagi keluarlah, lagi ada urusan lah. Dan saya ingin cepat-cepat kembali lagi ke gereja. Lihat saudara, gimana sikap saya? Apa sikap saya bisa dicontoh? Dalam perjalanan ke rumahnya, saya berpikir, saya khawatir. Bagaimana kalau dia berkata, mau apa kamu datang ke sini? Datang ke rumah saya. Mau cari gara-gara kamu? Kira-kira saudara, saya harus ngejawab apa? Apa jawaban saya kira-kira? Saya benar-benar bingung. Dan perasaan saya benar-benar gak enak. Saudara. Tetapi Roh Kudus, Roh penolong itu yang menguatkan saya. Sepertinya Roh Kudus mengingatkan saya. Jadi saya ingat setiap ayat firman Tuhan. Roh Kudus tidak pernah memberikan roh ketakutan. Dan ketakutan Alkitab bukan berasal dari Allah. Kenapa kamu takut? Itu bukan dari Allah. Saya menguatkan iman saya. Saya mulai mengingat seluruh ayat-ayat firman Tuhan. Meskipun saya takut,
Meskipun saya takut, tapi saya tetap ke rumahnya. Saya takut tapi tetap. Jadi kisah tentang proses izin gereja itu bukan kisah tentang saya. Kisah saya memalukan, saudara. Kisah saya mah kisah amburadul, kisah ketakutan, keputusasaan, kisah ketidaksukaan saya untuk bertemu dengan mereka. Karena bagi saya mereka itu seperti ular biludak. Licik dan selalu memfitnah. Kisah hidup saya bukan kisah teladan yang patut dicontoh. Kisah yang perlu saya ceritakan adalah apa? Kisah tentang penyertaan Allah kepada saya. Saya yang lemah, saya yang ketakutan. Itu yang harus saya ceritakan kepada saudara. Kisah Allah menyertai saya sehingga merubah hidup saya. Saya yang lemah dijadikan kuat oleh penyertaan dari Tuhan. Kisah saya mah jangan diceritain, saudara. Memalukan, amburadul. Saya yang lemah dijadikan kuat. Saya yang ketakutan diberikan keberanian. Saya yang putus asa dijadikan berpengharapan. Cerita penyertaan Tuhan itulah, God story itulah yang perlu saya ceritakan. Bukan kisah saya, saudara. Tapi kisah Allah yang menyertai saya. Waktu saya sampai di rumahnya, saudara. Saya teruskan sedikit. Waktu saya sampai di rumahnya, saya bertemu dengan istrinya. Si pendemo itu, si kepala pendemo nggak ada di depan. Waktu saya sampai di rumahnya, saya bertemu dengan istrinya. Bapaknya ada, Bu, kata saya. Bapaknya ada, Bu. Ada kok di rumah, ada. Pak, ada orang yang mau bertemu Bapak. Dan dia keluar, saudara. Dan kami dari pihak gereja. Saya dari pihak gereja saling bertatap muka dengan dia. Saling memandang, saudara, dengan dia yang adalah pemimpin demo. Yang tujuan hidupnya selalu menutup gereja. Saudara tahu kemudian apa yang terjadi? Waktu kita saling berpandangan. Bukan my life story yang terjadi, tapi my God story yang terjadi. Bukankah saya katakan dalam bayangan saya, dalam cerita saya membayangkan dia akan tolak pinggang dan berkata, mau apa kamu datang ke sini? Mau cari gara-gara? Tapi bukan my life story, saudara. Tapi God story yang terjadi. Pada waktu itu dia berkata ke istrinya, oh ini teman lama saya, Bu, katanya. Teman lama, saudara. Teman lama saya, Bu. Mari masuk, Pak. Masing-masing. Oh sendalnya jangan dibuka. Sendalnya jangan dibuka. Pakai aja. Kalau saya ambil istilah Lala, gubrak sama saya. Tidak menyangka. Ya, gubrak. Dalam hati saya, ini teman lama atau musuh lama? Dia berkata teman lama, saudara. Saya membayangkan persis seperti Daniel masuk ke lubang singa dan Tuhan tutup mulut singa itu, saudara. Mungkin dalam hatinya gimana, tapi Tuhan tutup mulut dia. Dia berkata, saya adalah teman lamanya ke istrinya. Kalau saya renungkan peristiwa ini kembali, benar-benar saya nggak ngerti, saudara. Benar-benar saya ngerti. Saya yang ketakutan, kenapa tetap mau datang ke rumahnya, saudara? Ada sesuatu kekuatan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan. Meskipun saya ketakutan, saya tetap datang ke rumah. Tetap maju, saudara. Jadi sekali lagi, bukan kisah kehidupan saya, saudara. Kisah hidup saya pada waktu izin gereja. Kisah hidup saya itu kisah yang penuh ketakutan. Penuh kelemahan. Tapi kisah penyertaan Allah terhadap saya yang lemah. Yang sering putus asa. Itulah yang perlu saya ceritakan. Itulah artinya dari my life, hidup saya adalah kisah Allah yang menolong saya, yang menyertai saya. Kisah saya sendiri jangan diceritakan, saudara. Gak patut untuk dicontoh. Bukan cerita kehidupan saya, tapi cerita kehidupan yang disertai Allah. Itulah yang perlu saya ceritakan, saudara. Meskipun saya seperti domba
Dia dikelilingi serigala-serigala lapar yang siap menerkam saya. Tapi selalu saya pegang firman Tuhan. Beserta Tuhan, saya percaya saya aman. Istilahnya sih, meskipun saya ketakutan, saya tetap jalan terus. Saya tidak pernah undur. Setiap saya takut, saya ingat saya pegang ayat firman Tuhan. Begitu saya takut, saya enggak. Takut itu bukan dari Allah. Saya harus tahu maju. Saya disertai pencipta alam semesta. Kenapa harus takut? Demikian juga kisah Yusuf. Saudara. Meskipun saya pikir ceritanya enggak detail. Ini adalah kisah Allah yang menyertai Yusuf. Kisah Allah yang memberi kekuatan kepada Yusuf. Dari anak yang sangat dikasih ayahnya Yakub menjadi budak yang tidak ada harganya. Allah bekerja. Saudara. Ini kisah Allah yang menguatkan Yusuf. Bukankah budak itu persis seperti binatang? Saudara? Mau disiksa kek, mau dibunuh kek, kalau tidak ada persoalan. Kalau budaknya perempuan, saudara, mau diperkosa kek, tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan apa-apa. Tidak akan ada hukuman bagi majikan atau pemiliknya yang berperkosa. Karena budak itu sudah sejajar dengan binatang. Saya akan menceritakan terlebih dahulu, saudara. Secara garis besar saja. Mengapa Yusuf dijual sebagai budak? Untuk refreshing, untuk menyegarkan ingatan kita, saudara. Peristiwa ini dimulai dari saudara-saudaranya yang membenci Yusuf. Sekilas saja, saudara. Yang pertama, saudara-saudaranya mereka iri hati. Ayahnya mengasihi Yusuf lebih daripada mereka. Mereka melihat ayahnya memberi jubah yang indah kepada Yusuf. Mereka semua berkesimpulan, papa tuh pilih kasih. Dia hanya memberikan apa yang kepada orang yang dikasihinya. Pilih kasih. Dan akhirnya bencinya, ke bapaknya dia gak berani, akhirnya Yusuf yang dijadikan korban. Yang kedua, Yusuf bermimpi bahwa ia akan menjadi pemimpin seluruh keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya, bahkan bangsa lain pun akan tunduk kepadanya. Inilah yang terutama yang menimbulkan kebencian sakit hati saudara-saudaranya kepada Yusuf. Mereka berpikir, saudara, kalau saya pakai bahasa Sunda, si Yusuf itu gak jago pisan katanya. Gak jago pisan. Masa papa mama juga harus tunduk kepada dia. Mereka tidak sadar, saudara, bahwa mimpi itu datangnya dari Tuhan. Dan mimpi itu pasti akan menjadi kenyataan. Karena apa? Karena datangnya dari Tuhan. Pada waktu ada kesempatan, saudara-saudaranya menangkap Yusuf dan memasukkannya ke dalam sumur yang kering. Kemudian menjualnya kepada orang Ismail yang membawanya ke Mesir. Di sana Yusuf dijual sebagai budak. Kemudian dibeli Potifar, kepala pengawal raja. Potifar itu pangkatnya tinggi, saudara. Kepala pengawal raja. Dan dijadikan pembantu rumah tangganya. Dan hari ini saya ambil tema kecilnya, saudara. Tema kecilnya adalah who you have. Who you have. Bukan what you have. Atau what do you have. What do you have. Maksudnya siapa yang kamu miliki. Bukan apa yang kamu miliki. Pada waktu Yusuf sampai di Mesir. Yusuf dijual di pasar budak. Perlu saudara ketahui, seluruh budak pakaiannya dibuka. Sehingga setiap pembeli dapat memeriksa apakah tubuh budak itu baik atau tidak. Apakah tulang punggungnya bengkok? Karena kalau tulang punggung bengkok, mereka tidak bisa kerja keras. Apakah tulang punggungnya bengkok? Atau adakah sakit kulit yang bisa menyebabkan penularan kepada orang lain? Persis seperti binatang, saudara. Tidak ada bedanya sama sekali dengan menjual sapi atau jual kambing doa. Diperiksa secara teliti oleh para pembeli budak. Jadi di pasar budak, Yusuf telanjang. Benar-benar ia tidak memiliki apapun. Persis seperti binatang yang tidak memiliki hak untuk hidup bebas. Yang tidak memiliki hak untuk memiliki sesuatu. Yang tidak memiliki hak apapun juga tidak punya hak. Bagaimana mungkin orang yang telah ditetapkan sebagai budak bisa memiliki masa depan, bisa memiliki harapan untuk hidup sukses
dan berhasil. Enggak mungkin lah. Dia sudah jadi budak. Dia sudah seperti binatang. Tapi apa yang dikatakan Alkitab tentang Yusuf? God's story. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Budak kok bisa berhasil? Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bahkan di kemudian hari, pada waktu umur 30, Yusuf menjadi orang yang paling berkuasa di Mesir. Karena Firaun tidak lagi mengatur pemerintahan kerajaan Mesir. Tapi menyerahkan seluruhnya kepada Yusuf. Yusuf sebagai raja muda mengatur seluruh kerajaan Mesir. Seluruh tanah Mesir. Apa alasannya sehingga Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa seluruh Mesir? Hal ini dimulai dari kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Karena tidak ada seorang pun yang di Mesir yang sanggup menafsirkan mimpi Firaun. Kembali kepada Kejadian 39 ayat 2. Mengapa Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya? Perhatikan kata selalu. Yusuf selalu berhasil. Selalu itu artinya tidak pernah tidak. Tidak pernah tidak. Selalu berhasil. Sekali lagi selalu berhasil karena Tuhan menyertai Yusuf. Itu God's story. Tuhan yang buat itu. Bayangkan waktu Yusuf dijual di pasar budak. Ia harus melepaskan pakaiannya agar pembeli bisa memeriksa tubuhnya. Waktu itu apa yang dimiliki Yusuf? Tidak ada. Bahkan pakaian pun harus dilepaskan. Jadi kalau kita bertanya kepada Yusuf, what do you have, Joseph? Pasti dia bilang, nothing, gak ada. Bahkan pakaian aja gak punya. Benar-benar nothing. Baju aja gak punya, baju harus dilepaskan. Saya membayangkan, kalau saya jadi Yusuf, pasti saya protes kepada Tuhan. Apa salahku Tuhan? Apa dosaku? Sehingga engkau begitu tega membiarkan aku menjadi budak. Tetapi Yusuf disertai Tuhan. Yang membuatnya ia kuat. Dan ia adalah orang yang takut akan Tuhan. Ia benar-benar pahlawan iman. Udah begitu saudara. Dia masih percaya rancangan Tuhan adalah selalu baik. Saya yakin itu bukan kekuatan dari dia. Tapi Tuhan yang memberi kekuatan. Karena disertai. Begitu percayanya ia kepada pemeliharaan Tuhan. Sehingga Alkitab tidak pernah mencatat. Yusuf mengeluh dan bersungut-sungut. Gak ada saudara. Jadi bagi Yusuf, pertanyaannya bukan what do you have, tapi who you have. Bukan apa yang kamu miliki, tapi siapa yang kamu miliki. Itulah yang terpenting bagi kita sebagai pengikut Kristus. Saya akan memberikan satu kesaksian, artinya kejadian yang sesungguhnya. Tentang founder itu artinya pendiri. Founder atau pendiri gereja Bethel Tabernacle di Surabaya. Saudara tahu di Surabaya kan udaranya panas ya. Di Surabaya. Yaitu Bapak Pendeta Gersom Sutopo. Saya ingat pada waktu saya berbicara sama menantunya Pak Filipus. Jawa Timur saja sudah lebih dari 100 cabangnya saudara. Kalau saudara tahu kalau ketemu sama dia masih pelo. Soalnya dia dari Tiongkok saudara. Dan kita biasa manggilnya Sin. Nama benernya kenapa Sutopo Poa namanya. Sayanya Poa Guansin atau apa? Ya kita sebut Sin. Suatu saat anaknya sekolah teologi di Kanada. Setelah beberapa lama di Kanada anaknya menelpon ayahnya yang di Surabaya. Ia mengeluh saudara. Anaknya mengeluh. Ingin pulang kembali ke Surabaya. Saya benar-benar gak betah Pak. Saya udah usahakan betah-betah tapi tetap gak betah. Ia berkata Kanada itu negara yang dingin dan berangin, anginnya kenceng. Saya benar-benar sengsara. Saya kedinginan meskipun saya sudah pakai jaket. Kadang-kadang udara anginnya tuh masuk ke sela-selanya dan itu dingin sekali. Selain dingin, saudara, anginnya juga kenceng. Meskipun sudah pakai jaket karena anginnya kencang dan sangat dingin.
Terutama waktu saya nunggu bis di bus stop. Bus stop teh halte, saudara. Halte bis untuk pergi ke sekolah. Karena dia kos, dia pergi ke sekolah cukup jauh. Benar-benar saya nggak betah dan kedinginan. Saya berkesan dengan kata-kata papahnya, saudara. Saya berkesan sama perkataan Sin. Papahnya diem waktu ngedengar itu. Dia mendengarkan, kemudian papahnya berkata, apa kamu masih percaya Yesus? Sebenarnya anaknya heran, saudara. Masa kamu pas tahu saya percaya Yesus? Maka saya langsung dia jawab, ya iyalah. Saya percaya Yesus, iyalah. Sembari, mau apa nih si papa? Apakah kamu percaya Yesus menyertai kamu? Ya saya pikir begitulah. Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Dan jawab papahnya dengan tenang. Kalau Yesus menyertai kamu, papa pikir itu cukup bagimu. Yesus tidak akan membiarkan kamu maksudnya. Papa pikir itu cukup bagimu. Dan brak aja. Teleponnya diputus langsung. Selesai pembicaraan. Tinggal anaknya ngahuleng. Saudara. Artinya papahnya ngomong. Papahnya bertanya, who you have? Siapa yang kamu miliki? Kalau kamu miliki Yesus cukup udah. Gak mungkin Tuhan membiarkan kita terlantar. Gak mungkin. Bagi papahnya disertai Yesus, it's enough. Cukup. Itu cukup bagimu. Disertai Yesus artinya memiliki Yesus. Anaknya diem, saudara. Diem. Merenungkan kata-kata papahnya. Di bawah bus stop. Di bawah atap halte bis. Dia diem, saudara. Dia merenungkan. Sejak itu dia berubah. Saudara. Ia tidak pernah berkata lagi ingin pulang ke Indonesia. Ya. Akhirnya ia kembali ke Surabaya setelah ia menyelesaikan sekolahnya di Kanada. Giliran saya yang merenung setelah mendengar kisah itu. Apakah setelah saya memiliki Yesus, saya masih tetap mengeluh inilah, mengeluh itu. Memiliki Yesus, disertai Yesus, it's enough. Itu cukuplah. Itu cukuplah. Tapi dunia berkata lain, saudara. Yang terpenting, yang utama adalah materi. Duit. What do you have? Ada yang, apa yang dimiliki orang itu? Berapa banyak perusahaannya? Berapa pabrik yang dimilikinya? Dia pakai mobil apa? BMW, Mercy, Lexus. Apakah rumahnya besar dan mewah? Berapa kali setahun jalan-jalan ke luar negeri? Itu yang disebut kesuksesan orang dunia. Makanya sejak kecil anak-anak diminta untuk kerja keras. Tambah kerajaanmu, bukan tambah tidurmu. Maka ada pepatah yang sangat terkenal. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan ada Aisyah, no pain, no gain. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada keberhasilan. Itu pepatah dunia. Saudara. Jadi tujuan utamanya adalah bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Tujuan hidup orang dunia adalah bersenang-senang. Tidak usah kerja, uang akan datang sendiri lewat passive income. Saya harap saudara tahu apa yang dimaksud passive income. Jadi kerinduan orang dunia adalah tidak usah kerja lagi di kemudian hari. Betul saudara? Tidak usah banting tulang lagi, tapi hidup senang dan bahagia. Karena tidak usah banting tulang lagi. Pertanyaan bagi saya, saudara, apa benar hidup akan senang dan bahagia kalau tidak usah kerja lagi? Apa benar, saudara? Karena uang akan datang sendiri lewat passive income. Saya selalu teringat kata-kata Perdana Menteri Israel. Mungkin saudara bosan kalau saya mendengar tentang Perdana Menteri Israel itu. Tapi selalu ada di dalam hati saya. Saya ingat saudara. Yang terkenal namanya Golda Meir. Perdana Menteri yang kedua atau apa ya, saya lupa. Golda Meir. Beliau berkata, mana mungkin orang duduk-duduk di sofa, mau nonton TV bisa bahagia. Menurut saudara gimana? Menurut orang dunia, duduk-duduk. Nonton TV dari pagi sampai malam, itu akan membuat bahagia. Mana mungkin, kata Golda Meir. Beliau berkata, mana mungkin orang duduk-duduk di pinggir pantai. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam.
bermalas-malasan bisa hidup bahagia. Nonsen kata dia. Ingat, Yesus di sorga pun tetap bekerja. Tidak pernah nganggur. Saya teringat perkataan adik saya. Waktu dokter berkata umurnya hanya tinggal beberapa bulan. Stadium 4. Dan semua saudara udah pakai selang. Jadi kotoran keluar dari selang itu saudara. Udah enggak ada harapan lagi. Satu saat saya ingat seorang hamba Tuhan datang ke rumah saya. Kemana? Krishna adiknya. Kemana? Oh dia lagi kerja. Kerja katanya. Umur tinggal berapa bulan tetap kerja. Dia katakan, bukankah kerja itu untuk hidup? Waktu dia ketemu adik saya. Bukankah kerja itu untuk hidup? Memang saudara. Kalau kita tidak kerja, kita tidak dapat uang. Kalau kita tidak mempunyai uang, kita tidak bisa beli makanan. Dengan bisa beli makanan, dia bisa makan. Dan dia bisa hidup. Jadi kerja itu untuk hidup. Tapi waktu si hamba Tuhan itu berkata demikian. Tapi adik saya meneruskan. Tapi bukankah hidup juga untuk kerja? Ingat saudara. Kerja untuk hidup. Tapi hidup kita juga untuk kerja. Bukan nganggur. Setelah Adam dan Hawa diciptakan. Buktinya. Selanjutnya. Dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk kerja. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, untuk mengusahakan taman itu. Tujuan hidup kita menurut orang dunia adalah bersenang-senang kemudian sampai kita meninggal. Tapi mereka lupa. Setiap makhluk hidup akan mati. Manusia juga akan mati. Tidak seperti binatang, saudara. Tidak seperti ayam, mati dan selesai udah. Selesai karena bagi binatang tidak ada sorga dan tidak ada neraka. Mereka diciptakan tidak seperti manusia. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Diciptakan, dihembuskan napas Allah. Manusia diciptakan sebagai makhluk kekal. Kalau Adam dan Hawa saudara, tidak berdosa, dia juga tidak akan pernah mati. Ya, oke lah, tubuh manusia bisa mati. Dikubur, ada juga yang dibakar. Tapi jiwanya kekal. Dalam Matius 16 ayat 26. Jadi apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Gak ada saudara. Bayangkan kalau kita memiliki dunia dan segala isinya. Tambang emas, tambang berlian semua milik kita. Artinya tidak ada lagi orang yang lebih kaya dari kita. Tapi buat apa semuanya itu saudara? Kalau jiwa kita binasa. Kalau kita masuk neraka. Hidup di dunia hanya sementara. Ada akhirnya. Tapi hidup di neraka kekal. Tidak ada akhirnya. Selamanya tidak ada berakhir. Sekali lagi saya katakan. Bahwa orang Kristen bukan what do you have. Apa yang kamu miliki itu hanya sementara apapun yang kamu miliki di dunia. Dan tidak akan bisa dibawa ke dalam kekekalan. Tapi yang terpenting bagi orang Kristen. Who you have. Siapa yang kamu miliki. Siapa yang kamu miliki. Kalau kita memiliki Yesus maka kita akan memilikinya selama-lamanya. Bahkan kita akan bersama-sama dia selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya apa sih? Supaya di tempat di mana aku berada. Kamu pun berada. Di sorga kita selalu dekat dengan Yesus. Sekali lagi yang terpenting adalah who you have. Siapa yang kamu miliki? Persis seperti Umsin berkata. Kalau kamu memiliki Yesus. Cukuplah itu. It's enough. Bukan what do you have. Karena yang kita miliki di dunia. Hanya sementara. Hanya sementara. Kesimpulannya saudara. My life.
hidup saya terutama. Gak usah jadikan kesaksian, saudara. Amburadul. Saya itu orang penakut, putus asa. Ya gak, udah jelek. Tapi yang perlu saya ceritakan, hidup saya itu, hidup saya adalah God's story. Bukan my life story, tapi God's story. Betapa Tuhan begitu kasih. Dia kok mau mengasihi orang yang lemah seperti saya. Yang mau mengasihi saya. Yang amburadul. Yang gak ada contohnya. Yang ketakutan. Jadi saudara, hidup orang yang Kristen percaya Yesus. Itu sebenarnya kisah Allah menyertai kita. Allah yang memberi kekuatan kita. Allah yang memberi penghiburan kita. Allah yang membuat saya yang penakut menjadi berani seperti singa Yehuda. Cerita tentang Allah. Cerita tentang saya sih. Sekali lagi. Kacau balau. Kacau balau. Jadi sekali lagi orang Kristen. Sekali lagi orang Kristen. Dikatakan tadi seperti saya di depan, saudara. Kita orang Kristen, bukan kisah apa yang kita lakukan untuk Allah. Apa yang saya lakukan untuk gereja saya. Pengecut saya itu, saudara. Penakut. Tetapi kisah apa yang Allah lakukan untuk saya. Begitu Allah melakukan untuk saya, segala sesuatu berubah. Apa yang kita lakukan untuk Allah. Yang banyak cacatnya. Apa yang saya lakukan untuk izin gereja. Itu my life. Itu my life. Tapi apa yang Allah lakukan untuk kita. Yang membuat saya yang lemah. Menjadi kuat seperti batu karang. Itulah yang dilakukan Allah untuk saya. Itu yang disebut God's story. Amin. Sekali lagi saudara. Jangan sekali-kali menjadikan saya menjadi contoh. Saya brengsek. Tapi ceritakan. Saya akan bicara kasih Allah yang membuat saya yang lemah menjadi takut. Meskipun saya takut, saya maju terus. Karena apa? Karena Allah menyertai saya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Bapa kami yang ada di surga, kembali firman Tuhan menyadarkan kami. Bukan kesaksian apa yang saya lakukan untuk Allah. Apa yang saya lakukan buat gereja. Semuanya amburadul, penuh ketakutan, penuh kelemahan saya. Tapi yang terpenting, apa yang Tuhan lakukan untuk saya. Dia merubah saya menjadi orang yang kuat. Orang yang tidak takut apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukan my life story. Tapi God's story. Kasih Allah. Penyertaan Allah. Itulah yang perlu kita kisahkan kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar kau meteraikan dalam hati kami. Kami bisa seperti gini. Karena God's story. Karena Allah menyertai kita. Karena Allah memberi kekuatan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah ini ya Tuhan dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama. Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, mari kita angkat tangan kita. Dan pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus. Dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dari saat sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus.